Ini lumayan nih jalannya, jadi hanya tadi beberapa ratus meter ya yang truk-truk yang lewat sini. Bukan jalur bis, tapi kok banyak rumah makan besar gitu ya, dan masih hidup rumah makan ya. Oh, salam sejahtera untuk sahabat berada di jalan semuanya. Salam dan bahagia. Teman-teman, saat ini saya berada di Kadipaten ya. Ini baru saja melewati Kadipaten ya, yang merupakan bagian dari Kabupaten Majalengka ya. Kadipaten itu sebuah kecamatan bagian dari Kabupaten Majalengka. Nah, saya akan membagikan pengalaman menuju ke Subang, kemudian jalur yang akan saya lalui ini dari Kadipaten ke Subang Cikampek itu sering disebut dengan jalur tengah ya. Jalur tengah, nanti ada jalur Pantura ya, kemudian jalur selatan itu di Bandung, Garut, Tasikmalaya ya. Dan ini jalur tengah, walaupun jalur selatan ada yang lebih selatan lagi, yaitu melalui itu Sindang Barang, Cidaun ya, kemudian itu juga melalui Pamompo ya, kemudian sampai ke Pangandaran, Cijulang, Pangandaran, dan akhirnya ke Cilacap ya. Itu beberapa alternatif rute yang bisa digunakan, tergantung posisi titik berangkatnya dari mana gitu ya. Nah, kalau titik berangkatnya itu dari daerah Purwakarta, Subang ya, lebih tepat melalui jalur ini. Kalau tidak ingin melalui jalur tol gitu ya, tapi kalau ingin menggunakan jalur biasa ya jalur tengah ini ya. Nah, bagaimana kondisi jalannya nanti kita lihat bersama ya teman-teman sekalian. Kondisi jalannya seperti apa, saya juga sudah lama sekali nggak lewat jalan itu, sehingga belum bisa memberikan keterangan awal seperti apa gitu ya, sehingga saya belum bisa mendeskripsikan di awal. Tapi jalurnya yang perlu saya sampaikan, yang pertama, jalurnya itu tidak lurus amat seperti jalur di Pantura ya. Kalau Pantura itu kan lurus gitu ya. Nah, kalau ini enggak, kalau ini agak apa namanya, bukan agak lagi, banyak jalan berliku-liku, berbelok-belok sebelum memasuki kota Subang itu ya, nanti berbelok-belok ya, dan juga jalurnya tidak begitu lebar ya. Dengan jalur ini yang sekarang saya lewati ini masih lebar yang sekarang, nanti yang itu agak lebih apa, sempit ya. Nah, nanti kita lihat ya sahabat berada di jalan ya, nanti kita akan lanjutkan setelah sampai di simpang yang di dekat Tomo itu ya. Nah, bagus ini jembatannya ya, sahabat berada di jalan, keren jembatannya nih. Kanan ya, jadi jalur ini adalah jalur dari Cirebon Kadipaten ke Bandung ya, yang melalui Sumedang tanpa melalui tol ya, di jalur lama ya, sebelum ada tol lewat sini. Nah, itu kita di depan sudah ada pertigaan ya. Nah, kita ke kanan teman-teman semuanya, kita belok kanan ya. Ya, ayo Mang, saya duluan ya Mang ya. Oke, wes. Ini jalannya nih, jalannya bukan jalan nasional ya, karena marka tengahnya ini tidak berwarna kuning, tapi berwarna putih ya. Nah, maaf saya mendahului ya truk ya. Oke. Persimpangan kok, persimpangan simpang 3 tadi, simpang 3 Tomo ya. Tomo itu sebuah kecamatan ya, kecamatan di wilayah
Kabupaten Sumedang. Jadi kita itu sudah masuk nih tadi di Kabupaten Sumedang ya. Oke, kita terus melalui jalan ini, jalan menuju ke Subang. Hotmix-nya kelihatan mulus gitu. Wah, tapi ini ada beberapa yang baru diomongin mulus, terus sekarang grunjal. Bisa di alam ini jalannya ini. Lumayan sepi ini. Ya. Sebenarnya jalur ini tidak begitu rekomendasi untuk kan setelah ada jalur tol itu ya. Ya ini untuk jarak-jarak pendek aja. Jarak-jarak pendek sehingga sekarang sepi kan, tidak banyak yang lewat sini. Kalau dulu ketika tol dari Cikampek ke timur itu belum ada, ini merupakan jalur alternatif yang sangat membantu ya. Karena apa? Karena bisa jalan lebih lancar daripada lewat Pantura. Wah, ini ternyata jalurnya ini agak jelek di sini ya. Walaupun sudah dicor, tapi ada cornya yang sudah rusak sampai suara saya tidak stabil ini. Oke, kita nikmati saja perjalanannya seperti apa. Ini tapi kan ini bisa jadi alternatif ya bagi sahabat berada di jalan yang berangkat dari Purwakarta, Subang, akan menuju ke daerah Majalengka ya, dan sekitarnya ya, lewat sini salah satu alternatifnya. Nah, ini sudah bagus sekarang jalannya. Wah, ini jalannya juga keriting-keriting yang sini. Tapi di depan itu bagus loh. Oke. Iya. Alhamdulillah. Jadi lumayan nih jalannya. Jadi hanya tadi beberapa ratus meter ya yang jalannya kurang bagus ya. Ini kiri kanan pemandangannya luar biasa lur. Jati-jati di pinggir jalan ini di sekitar kantor Kecamatan Ujung Jaya ini jalannya juga kurang baik ya. Itu sebelah kanan tadi kantor Kecamatan Ujung Jaya. Ya ini. Kita ke kanan. Oke, masuk hutan ini lur. Nah, kalau ini jatinya jati perhutani ini mestinya nih, karena dalam kawasan hutan ya. Nah, ini jalur kalau mau masuk tol ya. Jadi kalau posisinya di Tomo Kadipaten, mau masuk tol itu lewat sini ya. Memang jalannya masih kurang bagus ya untuk akses ke tol ya. Jadi ada beberapa ruas yang kurang sip ya. Oh, tadi di depan kecamatan aja kurang. Ini exit tol Ujung Jaya ke tol Cisumdawu. Nah, itu jalan tolnya itu. Jadi kalau dari Majalengka pengen segera masuk tol itu lewat sini. Jadi memang masih perlu menjadi perhatian ya, keluar tol untuk menuju Kadipaten
Tomo, nah, itu masih jalurnya itu masih perlu diperbaiki ya. Kalau bisa mulus seperti ini, wah itu keren itu ya, sampai di semuanya ya, ya seperti ini ya. Nah, tadi kan yang jalurnya seperti ini nggak banyak tadi. Ya 50-50 lah antara yang bagus sama yang rusak tadi, separuh-separuh ya. Saya nggak sempat ngukur tadi sih soalnya ya. Sepi ya teman-teman di mas ini ya jalurnya. Ini masih kawasan perhutani itu, keren tuh loh, berjajar baris rapi pohonnya. Rapi berjajar ya. Truk-truk yang lewat sini ini menandakan satu, banyak proyek pembangunan di sekitar sini, satu kemungkinan ya. Yang kedua itu kan di sekitar Subang itu kan banyak pabrik ya, mungkin mereka lewat sini terus baru masuk tol gitu. Ya ini sekarang di pinggir hutan ini, di sebelah kanan pemukiman, sebelah kiri hutan jati. Nah ini masuk lagi di tengah-tengah hutan gitu ya. Kiri kanan kebun hutan jati ya, kebun jati. Hijau-ruyu hutannya. Nah ini mulai lagi, nggak banyak ini perlu perhatian ini. Sudah cor ini, tinggal ini ditambah lapisan aspal. Ini ternyata tanahnya yang fondasinya itu mungkin labil ya, jadi walaupun sudah dicor itu terus retak-retak gitu. Tanahnya labil berarti dan bergerak. Kenapa retak? Karena labil, karena beban berat ya dia terus retak lama-lama gitu. Wah ini kendaraannya double decker gimana? Lantai 2 itu loh, 2 lantai ya toh. Jadi ada lantai bawah, terus ada yang di atas. Tapi kalau yang di atas nanti kentut itu bahaya itu. Oke ya, kendaraan 2 lantai. Oke, saya lanjut bang. Oke, mulai keluar dari hutan jati ya. Ada juga punya kayu putih. Halus lagi. Oh ini jalan Impres tahun 23. Besok ya dari sana diimpresi lagi ya, dikasih dana Impres lagi biar bagus. Nih kalau begini kan enak jalannya ya toh. Aku juga enak melihat pemandangan begitu. Kayak kebun apa ini? Nggak tahu saya jenis pohon apa ini. Sawo, kok sawo. Walah, cuma perdu-perdu tapi kok berjajar rapi ya. Nah kalau ini tebu ini, kalau ada tebunya luas ya. Keren ya.
Itu kan di daerah bukan terpencil ya, pedalaman aja ada pabrik loh ini. Pabrik apa ini ya? Kan bukan di pusat kota. Oh ini terus ada warung-warung. Ini kan pabrik itu. Dia nggak tahu pabrik apa. Nah, terus di depannya itu mereka buka warung ya, kalau mau jajan-jajan gawe karyawannya ya. Wah ini kayaknya mau jalannya mau rusak lagi. Impresnya sudah selesai di sini tahun anggaran 23 itu tadi. Yang ini belum diimpresi ya. Sekarang mungkin nggak ada impres jalan, kena efisiensi. Ya mudah-mudahan nggak lama ini segera diberi aspal, dilapis aspal sehingga jalannya lebih mulus. Saya sekarang lagi ini ngomong aja susah, saya gerunjal-gerunjal. Nah, banyak truk-truk itu kan ke pabrik. Lu ada pabrik juga ini, pabrik atau gudang ini ya. Di dalam pedalaman juga ada pabrik ya. Kena jalan impres lagi. Itu namanya, ini pabriknya ya. Pabrik apa sih? PT Baja Satya Pratama Presindo, Kecamatan Jaya, Kabupaten Sumedang. Wah namanya keren, Blok Ancol, Desa Dibuluh. Ini Jalan Raden Ali Sadikin, kilometer 17, Blok Ancol. Nih pabriknya tuh. Di daerah pedalaman ini ada pabrik ya. Iya. Dulu pasti ini menghabiskan lahan pertanian itu. Ini kan dulu sawah. Ini kan sawah, berarti dulu di sana juga sawah itu. Ngambil sawah berapa hektar itu ya. Padahal kiri kanannya sawah itu. Pasti dulu juga sawah. Kemungkinan besar. Kalau kebun kan nggak mungkin di tengah-tengah. Terus bikin pabrik di pedalaman ya, kayak keren. Yo, SMP Negeri 2 Ujung Jaya. Ujung Jaya itu kantor kecamatannya di sana tadi, tapi keramaiannya di sini yo. Itu beda ya dengan keramaian kota-kota kecamatan di kemarin kalau kita lihat di Kabupaten Ciamis, terus dulu kalau kita ke Cianjur gitu ya. Ini Ujung Jaya ini atau Pemekaran ya? Kalau mungkin masih baru ya, saya kurang tahu ya. Tapi ini belum seramai kecamatan-kecamatan lain. Masih agak sepi gitu ya, karena di pedalaman sih ya. SPBU lumayan banyak tadi, sudah lewat di Kecamatan Ujung Jaya. Tadi ada 3 atau 4 ya total ya, termasuk yang kecil. Sawah luas, hamparannya menguning sawahnya. Oh, keren. Ya inilah suasana Kecamatan Ujung Jaya ya di Kabupaten Sumedang ya. Memang di ujung betul ini ya, memang di ujung betul. Nah ini apa ini tulisannya,
Bendungan Cipanas. Oh, ini ke arah Bendungan tapi ditutup ya, nggak bisa masuk. Waduh, ini jalannya anu lagi. Wah, jalannya jelek lagi. Oke, wah ini kelihatannya perbatasan ini. Ya, ini perbatasan ini pasti ini. Iya betul. Loh, itu sekarang kita masuk ke Indramayu. Jadi ini Sumedang, di sebelah itu Indramayu. Belum langsung ke Subang ternyata. Ini masuk Indramayu ini. Sekarang kita memasuki Kabupaten Indramayu ya. Nanti kita akan ketahui kecamatan apa ini. Tapi mungkin bisa dilihat di layar ya. Akan saya sajikan kecamatan apa ini. Jalannya mulai memburu lagi ya. Ini jembatan, sungainya dalam, maksudnya sungainya dalam, enggak dalam itu bertebing maksudnya. Di Cikawung, Kecamatan Terisi, bukan Terasi ya. Nuh Subang 42 km, sudah dekat. Kecamatan Terisi, bukan Terasi ya, Terisi ya. Terisi itu berarti diisi terus, ya toh? Haha. Oh, ini jalan provinsi. Bagaimana nih Kang Deddy? Jalan provinsinya. Wah, ini yang ini lumayan Kang Deddy, ini sudah bagus nih. Yang tadi itu masih jelek Kang Deddy. Ya. Ya, inilah suasana Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Ada rumah makan ini. Ini ada rumah makan besar yang lewat sini banyak ya busnya. Kan ini bukan jalur Pantura kan, tapi ada rumah makan besar. Wah, banyak rumah makan sini. Tuh bus, ini jalur bus ya? Atau ini jangan-jangan ya dong. Ya, ini bus yang dari tol terus keluar terus masuk lagi nanti. Oh ya, paham. Oh gitu ya, ini dekat jalur tol ini ya. Oh iya ya, banyak. Iya. Ini terminal apa ini? Besar juga ya. Loh, rumah makan ya, Taman Selera. Wah, gede juga ini. Banyak. Oh, berarti bukan angkutan dari Subang, tapi dia keluar tol terus ini sini. Ya. Kita lihat nanti exit tolnya sebelah mana. Hati-hati jalan bergelombang. Tadi saya punya pikiran tergelitik ya, aneh ya. Kok di sini bukan jalur bus, tapi kok banyak rumah makan besar gitu ya. Dan masih hidup rumah makannya. Oh, ternyata itu bis-bis yang keluar dari tol. Dan memang mereka busnya itu penumpangnya istirahatnya lebih di sini lebih enak, karena di tol itu kan nggak ya, kecil lah rest areanya. Kalau untuk parkir bus yang banyak itu kan nggak bisa. Nah, ini kan tuh ada jalur tolnya tuh. Jadi mereka keluar tol di sini, keluar tol dan tentunya masuk lagi ya, masuk lagi. Karena tadi saya dari Ujung Jaya tadi kan tidak melihat bus yang ke sana sektornya. Jadi keluar tol dari sini terus ke rumah makan sana kan dekat. Terus nanti mereka masuk lagi. Ya, masuk tol lagi. Oke, paham sekarang.
tadi bertanya-tanya, wong dari tadi nggak lihat bis lalu lalang kok tahu-tahu ada ini, ada rumah makan besar. Saya pikir bis dari Subang. Mereka membuka rumah makan di situ tentunya sudah berkolaborasi dengan perusahaan bis, ya toh. Kalau enggak, mana mungkin bisnya mau keluar tol untuk mengajak penumpangnya istirahat dan makan-makan di situ, ya toh. Ya pasti berkolaborasi, koordinasi. Itu kolaborasi yang cerdas, saudara-saudara sekalian. Iya, ini jalannya. Ya, iya, oke. Jadi saya ingat ya, ketika naik bis itu ya pernah ya sekali, tapi nggak nyadar ya, tahu-tahu kok udah di pinggir jalan non-tol itu. Oh ya ingat saya sekali baru sekali naik bis, kemudian busnya keluar untuk istirahat dan para penumpang makan, diberi jatah makan oleh bisnya. Ya. Paham. Oke, gitu ya. Jadi pengetahuan ini, teman-teman. Ya, kita terus di jalur menuju ke Subang, dan jalannya masih jalan beton, tidak rusak-rusak amat yang ruas di sini ya. Ini masih di Indramayu ya. Nah, di sini banyak pabrik-pabrik ini. Nah, sekarang jadi saya tersimpulkan. Jadi tadi kan ada pabrik, ya toh. Sebentar, ini keren ini. Lanjutkan. Tadi kan ada pabrik di ujung jaya itu, agak pedalaman ya. Nah, kalau kita lihat ini jaraknya dengan exit tol itu enggak terlalu terpencil. Nah, ini seperti di PT Wijaya Steel Fabrication, PT atau apa itu, kelamaan bacanya, pokoknya pabrik lah, pabrik baja itu. Kalau kita lihat ternyata pabrik-pabrik di sini itu enggak di pedalaman amat ya, karena kan amatnya itu dekat pintu tol itu loh ya. Jadi nggak jadi pedalaman amat, karena amatnya di dekat pintu tol, jadi aksesnya itu mudah untuk keluar masuk, begitu loh maksud saya, ya toh. Wah, ini juga banyak rumah makan ini, tapi untuk para pekerja itu biasanya yang, dan peladang, bukan untuk penumpang bis tadi. Jadi kalau kondisi jalannya ketika saya lewat beberapa puluh tahun ya, mungkin ada 20 tahunan ya, awal 2000-an atau 90-an akhir lah malah, itu pernah mencoba lewat sini ya, lebih sepi dari sekarang. Tapi pohon jati kiri kanan itu waktu itu belum ada, sehingga agak panas ya. Kalau ini sejuk kiri kanan ada pohon jati yang merindangi jalan, walaupun panas kan sejuk ini. Nah, kiri kanan jalan, berarti ini milik pemerintah ini ya, karena dari tadi jatinya itu terjajar rapi di sepanjang jalan itu ya. Dan dulu jalannya belum cor seperti ini. Wah, masih penuh perjuangan dan doa melewati sini. Jadi tidak merupakan salah satu alternatif yang utama, kecuali Pantura itu macet itu aja lewat sini. Tapi perjuangan dan doa lewat sini. Nah, sekarang pun juga ya lumayan ya, tapi dibandingkan lewat Pantura sekarang kan
Mungkin Pantura nggak semacet dulu ya kalau pas mudik gitu. Ya perlu juga sih sekali-sekali dicoba di lewat sini. Agak lumayan nih. Tadi saya ngomong-ngomong banyak pabrik-pabrik itu, ini juga baru dibangun ini. Banyak pabrik yang mau dibangun di sini dan akan memberdayakan masyarakat sekitar ya, mudah-mudahan ya. Nah, belok ke kiri ya. Nah, oke, ya kan banyak pabrik. Pabrik juga ya. Itu jalur lamanya berarti. Dan juga Sinta Indah Jaya. Itu nggak mungkin perumahan di sini, masuk perumahan. Itu pabrik itu. Sinta Indah Jaya. Masuk kawasan pemukiman teman-teman. Ini masih di Indramayu nih. Ya masih Indramayu. Kecamatan Gantar. Desa Sanca. Kecamatan Gantar ya, ini masih Kecamatan Gantar di negeri Kebun Bendara. Kebun Bendara. Kecamatan Gantar dan masih di Indramayu juga. Nih, nanti kita lihat ini masuk desa apa gitu ya. Wah, inilah suasananya. Ini pada yang habis panen itu dia. Ya, habis panen terus kemudian ini di jemur. Nah, itulah suasana kehidupan di desa ya teman-teman sekalian. Kalau di sini jalannya sudah tidak beton lagi, sudah aspal biasa ya. Tampaknya bawahnya juga bukan beton ini, aspal ini, fondasinya tidak beton nih kelihatannya. Ini yang tadi di awal saya katakan sebelum masuk Subang, ini jalannya itu berliku-liku ya, tapi nggak naik turun sih, berliku-liku masuk keluar perkampungan ya. Tadi kan sudah menikung tajam, terus menikung tajam lagi. Nah sekarang menikung tajam lagi nih. Ya ini jalannya nggak lurus ya. Kenapa ya? Oh ngikuti kontur ini ya, ngikuti kontur tanahnya ini. Iya kan, bener kan? Ini yang saya ceritakan, saya masih ingat dulu ya, sekitar 20-an tahun yang lalu gitu. Lewat sini itu lewat tengah perkampungan, nikung terus gitu. Jadi di sebelah timur Subangnya. Ya ini kita sudah hampir memasuki Subang ini. Wah ini Polsek Gantarnya di sini ya. Kecamatannya di mana? Tadi kita belum ketemu kecamatan ya. Hati-hati tikungan lagi kan, bahaya kan? Tikungan. Tikung menyalip di tikungan.
Tapi jalannya kurang mulus ini yang di sini. Ya ini bisa jadi satu alternatif walaupun bukan alternatif utama gitu ya. Ya, jalannya masih meliuk-liuk dan sekarang mulai nanjak turun gitu, karena daerah perbukitan tapi yang melandai gitu. Ini juga ada pabrik-pabrik di sini, ini pabrik. Nah, pabrik itu mix koral atau beton itu. Ya, masuk pemukiman lagi ya teman-teman, setelah kita tadi di kawasan hutan ya. Nah ya kan, kalau di sini ini pemukiman jalannya itu ngeliat-liuk di pemukiman, dan kita tidak bisa cepat-cepat ini ya. Subang ke kanan Jakarta. Sepertinya kita akan melewati perbatasan ini, perbatasan kabupaten maksud saya. Ya ini tugu perbatasan mestinya nih. Iya, betul. Selamat jalan dari Kabupaten Indramayu ya. Nah, kita mestinya masuk di Kabupaten Subang ini. Ya. Langsung disambut dengan jembatan. Ini nggak ada ucapan selamat datang, nggak ada batas dari Subangnya gitu. Enggak, kalau hanya ucapan selamat jalan tadi, tapi nggak ada ucapan selamat datang ke sini. Wah ini jalannya, wah nggak apa-apa, nggak diucapin selamat datang, tapi jalannya lebih bagus ini ya, jalannya mulus ini. Lebih bagus, beda kualitasnya dengan Indramayu tadi. Padahal jangan provinsi ya. Oh ini ada bangunan lama itu, ada truk udah lama banget itu pasti. Tuh. Oh tuh, di sana juga ada tuh, kayak truk hantu ya. Ini apa sih? Taman Kepala Taman Bacaan Dahana BUMN. Loh itu kayak hantu itu. Apalagi ini di bawah ini pohon yang besar, kemudian ada truk. Tahu-tahu kalau malam jalan ini gimana itu nanti. Berarti kita sampai kecamatan Cibugu ya. Cibugu ini, Polsek Cibugu itu sebelah kanan. Berarti kecamatannya Cibugu, kabupatennya Subang. Ini hutan karet ya, sebelah kanan ini. Jalannya bagus lur ya. Ya ini tertata rapi ini. Wah ini rapi keren. Apa ya, Persero pabrik ya. Keren rapi ya. Jadi kita bisa melihat situasi di daerah sini ya seperti apa ya.
Bagus jalannya ya, yang di Kabupaten Subang jalannya bagus lur. Subang kota, ibu kota Subangnya kurang 10 kilo ya, jadi sudah terlihat ini denyut nadi keramaiannya jauh berbeda dengan yang tadi ketika kita masih di Gantar Indramayu ya. Kalau tadi kan di sana di tengah-tengah kebun jati, terus persawahan yang ada kayu putihnya. Ini di sini apa namanya, sudah lebih ramai ya suasananya. Suasana perkotaannya sudah benar-benar kelihatan ini. Ya sudah mulai ramai lur. Terus yang mendadak ini yang bikin gara-gara ini. Harus hati-hati, makanya kalau kita mengendarai itu jangan mepet-mepet kendaraan di depannya, nanti akan apa namanya berbahaya kalau seperti tadi kan. Ya semakin kesini kerapatan bangunan pemukiman semakin padat ya, dan kondisi lalu lintas juga semakin padat karena kita sudah mendekati perkotaan di Subang ini. Ya kita sudah sampai di Subang ya. Nah kalau ke kiri nanti ke pusat kota ya, pusat kota, kemudian bisa juga ke Bandung ya. Kita ambil lurus ya teman-teman, kita nggak usah melalui pusat kota, ngapain juga ya, agak kredit juga ini. Emangnya yang sini hijau ya? Oh hijau ya, repot juga ya kalau dua arah hijau semuanya, sementara ada yang belok kanan, jadi kredit. Demikian teman-teman sekalian, sahabat beradab di jalan, pengalaman perjalanan dari Kadipaten ke Subang ya. Banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita petik ya dari perjalanan tadi. Salah satu yang mungkin bisa dijadikan sumber referensi kalau akan untuk arus mudik, itu jalannya memang luar biasa ya, luar biasa, belok-belok terus rusaknya di beberapa tempat saja. Tapi saya kira kalau teman-teman ingin mencari suasana yang lain ya bisalah dipersilahkan ya untuk melalui jalur itu gitu ya. Oke, bagaimana pandangan komentar sahabat teman-teman, bagaimana pandangan komentar teman-teman semuanya terhadap perjalanan tadi? Silahkan dituliskan di bersatu keselamatan nomor 1. Salam satu aspal.